If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Siapa adik-adik
Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa memuji Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Roma 10. Roma 10, yuk kita baca sama-sama yuk. Ayat 17 ya. Hitungan yang ketiga, Mister hitung 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah membaca firman-Mu. Berkatilah anak-anak kami, berkati juga pujian yang kami telah naikkan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi pembacaan kita adalah iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Nah, anak-anak, apa sih itu iman? Iman itu adalah percaya. Jadi iman itu timbul ya kalau kita mendengar firman Tuhan. Kepercayaan kita itu timbul, keyakinan kita itu akan muncul ketika kita mendengar firman. Tapi firman siapa dulu? Firman Tuhan, firman Kristus. Di Alkitab tadi dikatakan iman timbul oleh karena mendengarkan firman Kristus. Nah, ada sebuah cerita di Alkitab ya yang dicatat di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. Kisahnya begini. Pada suatu ketika Yesus dari Galilea pergi ke Yudea mau melayani. Mereka melayani ya dengan murid-muridnya. Adik-adik tahu murid-muridnya ada berapa orang ya. Nah, setelah mereka selesai di sana, Yesus melayani, menyembuhkan orang, mencerikan mata, ya, yang timpang berjalan, yang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Yesus lakukan. Nah, dari Yudea ke Galilea itu jauh. Ya, apalagi zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor. Yang ada adalah hanya semacam kendaraan yang dari hewan seperti ya keledai, unta dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ayat ini Yesus tidak naik dengan menggunakan unta atau keledai, tapi Yesus berjalan dengan murid-muridnya sangat jauh, ya adik-adik. Nah, tentu saja Yesus capek, lelah, apalagi mereka sudah melayani. Nah, setelah Yesus mau pulang ke Galilea, mereka harus melewati sebuah kota, namanya kota Samaria. Nah, adik-adik, kota Samaria ini adalah kota di mana pada waktu itu orang-orang Yahudi, ya, termasuk sukunya Yesus dan murid-muridnya dengan orang-orang Samaria itu tidak akur, alias bermusuhan. Padahal kalau mau dari Yudea ke Galilea harus melewati kota itu. Dan biasanya orang-orang Yahudi kalau dari Yudea ke Galilea, mereka harus memutar supaya tidak lewat kota itu. Nah, kenapa? Karena waktu itu mereka bermusuhan. Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu orang-orang jahat, orang-orang yang sangat tidak dicintai Tuhan. Ya, mereka orang-orang yang banyak dosanya. Nah, pada suatu saat atau pada suatu ketika Yesus
mau pulang dengan murid-muridnya ke Galilea, ya, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membeli makanan karena sudah lapar. Waktu itu adalah jam 12 siang. Bayangkan adik-adik, mulai pagi Yesus berangkat subuh-subuh, belum makan dan tiba saatnya mau makan. Disuruhlah murid-muridnya untuk membeli makanan. Yesus pergi, ya, dia sengaja datang ke kota Samaria tadi, yaitu persis di tepi sumur. Nah, adik-adik, zaman dulu itu manusia atau orang itu ambil air itu dari satu tempat, ya, nggak kayak sekarang ada tempat airnya di rumah masing-masing. Tapi kalau dulu satu tempat, satu kampung itu bisa hanya satu tempat, disebut dengan sumur. Nah, sumur ini ternyata adalah sumur peninggalan nenek moyang Yahudi dengan Samaria. Karena orang Samaria itu dengan orang Yahudi itu adalah saudara, satu nenek moyang. Tapi keturunan-keturunan mereka bermusuhan. Nah, pada saat Yesus sedang duduk di tepi sumur yang digali oleh nenek moyang mereka yaitu Yakub, pas jam 12 siang, ya, tiba-tiba datanglah seorang perempuan, namanya perempuan Samaria. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa perempuan itu adalah perempuan yang banyak dosanya? Kalau adik-adik nanti baca yang kita, ya, perempuan yang banyak dosanya. Nah, ketika Yesus sedang duduk di tepi sumur tadi, yaitu sumur yang digali oleh nenek moyang mereka yang bernama Yakub. Nah, ketika itu Yesus menegur orang Samaria tadi. Apa yang dikatakan Yesus? Dikatakan begini, ya, berilah aku minum. Hah? Kaktus? Perempuan Samaria ini kenapa kaget? Karena selama ini gak ada yang mau berteman sama perempuan ini, baik dari Samaria maupun dari orang-orang Yahudi tadi. Karena apa? Tadi dikatakan perempuan Samaria ini adalah perempuan yang sangat banyak dosa, sehingga orang-orang sekitarnya gak ada yang suka sama dia. Oleh karena itulah, supaya dia gak ketemu dengan orang, dia biasanya siang-siang datang ke sumur tadi. Karena biasanya orang siang-siang sudah tidak mengambil air lagi pada jam itu, biasanya pagi dan sore. Tapi perempuan Samaria ini sengaja supaya tidak bertemu dengan siapa-siapa. Nah, ketika Yesus bilang, beri aku minum, dia kaget. Hah? Ini siapa ini? Kok berani-beraninya dia menyapa aku? Aku kan orang pendosa, gak punya teman, gak ada yang sayang sama aku. Jangankan orang Samaria, jangankan orang Yahudi, orang Samaria aja gak suka sama aku, karena aku dibilang orang yang jahat, orangnya yang jahat sekali. Kaget dia, terus dia bilang, setelah dia bilang begitu, dia jawab gini, masa kan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Saya ini kan seorang Samaria. Jawab Yesus, memang engkau tahu tentang karunia. Setelah itu mereka berbincang-bincang, dikatakan begini, jika engkau tahu tentang aku, niscaya engkau akan meminta kepadanya, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Orang perempuan Samaria ini kaget, ini siapa? Kok dia bisa memberikan air hidup? Memangnya kamu lebih besar dari nenek moyangmu? Nenek moyangku Yakub menyembah Tuhan
di kubur sana. Kok kamu bisa memberikan aku kehidupan? Nah, setelah itu Yesus bilang, iya, air yang akan kuberikan ini tidak akan habis. Kalau kamu meminum air yang kuberikan ini, kamu tidak akan kehausan lagi. Air itu akan mengalir selama-lamanya dalam hidup. Dia kaget, pikirnya begini, waduh, bagus sekali ini. Kalau aku nanti minta atau aku terima air hidupnya itu, berarti aku nggak perlu capek-capek lagi datang ke sumur ini ngambil air. Cukup air dari Yesus. Maka aku akan minum, aku akan punya air. Nggak perlu lagi datang ke sini capek-capek. Pikirnya dia, air itu air seperti yang dikatakan atau yang dia lihat tadi, air yang digali oleh Yakub, sumur yang digali oleh Yakub, air biasa. Padahal maksud Yesus, air kehidupan yang dimaksud itu adalah firman Tuhan, yaitu Roma tadi, iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Kepercayaan kepada firman Tuhan itulah yang memberikan kehidupan. Jadi air yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu kan firman Tuhan bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Ketika dia dengar itu kaget, ya, memangnya kamu lebih besar dari nenek moyangku? Ya, kamu memang punya timba, bisa ambil air itu. Tapi Yesus bilang begini, perempuan Samaria, aku tidak memberikan kamu air jasmani, tapi aku memberikan kamu air rohani, yaitu sumber kehidupan. Apa itu anak-anak? Ada yang tahu air kehidupan itu? Air kehidupan itu adalah firman Tuhan. Yesus itu sendiri. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi orang yang percaya kepada Yesus akan hidup walaupun mati. Mati dalam jasmani, tapi akan hidup di dalam hidup yang kekal, yaitu percaya kepada firman Tuhan. Setelah itu Yesus ngomong begitu, perempuan itu kaget. Hah? Terus Yesus bilang begini, kamu datanglah ke sini, bawa suamimu. Terus perempuan itu bilang begini, Guru atau Tuhan, aku belum punya suami. Tapi apa yang tahu saudara-saudara, apa yang Yesus bilang adik-adik, benar sekali bahwa kamu sudah punya 5 suami, dan suamimu yang sekarang bukan suamimu. Dia kaget, ini siapa ini orang? Kok dia tahu saya? Padahal baru kenal di sumur ini. Kok tahu kehidupan saya? Ternyata adik-adik, perempuan ini perempuan yang tidak benar. Tapi walaupun tidak benar, Yesus sayang sama dia, sehingga Yesus datang bertemu dengan dia supaya dia selamat. Nah, setelah itu dia kaget, lalu dia bertobat. Tuhan, benar, aku ini pendosa, ampunilah dosaku. Aku minta maaf, aku minta pengampunannya Tuhan, supaya aku bisa hidup selamanya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang gini, hai perempuan Samaria, bertobatlah dan pergilah. Ketika itu si perempuan tadi bertobat dan dia pergi ke kotanya, dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekalipun dosa kita banyak, kita nakal dan lain sebagainya, tapi kalau kita mau percaya sama Tuhan Yesus, kita mau bertobat, kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Kita akan diselamatkan. Hanya Yesuslah yang menjadi sumber keselamatan bagi kita semua. Nah, setelah itu
Perempuan Samaria tadi, dia diselamatkan, lalu dia panggillah orang-orang untuk mau percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Yesus, ya, sekalipun kita banyak melakukan pelanggaran, contoh nakal, nggak rajin, melawan orang tua, kalau ada tugas-tugasnya nggak dikerjain, mamanya sendiri atau orang tuanya yang pusing ngerjainnya. Hari ini Tuhan mau kita bertobat, mau minta ampun, seperti perempuan Samaria tadi, mau bertobat dan minta ampun, percaya kepada firman Tuhan, terima Yesus secara pribadi, maka itulah yang menjadi sumber kehidupan di dalam hidup kita. Nah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ayat hafalan adalah Mazmur 119 ayat 105. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Sekali lagi, sebelum kita tutup ibadah kita atau firman Tuhan tadi, kita baca lagi Roma tadi ya. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3 dengan suara yang lebih keras ya. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, demikianlah renungan kita hari ini anak-anak. Mister percaya, yakin bahwa anak-anak akan menerima keselamatan, akan menerima sumber kehidupan kalau mau percaya kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan firman-Mu, biar anak-anak boleh beriman, boleh bertimbul imannya, percaya keyakinannya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.